question, of course, the most important for us is to guarantee security for the fans. Resmi, FIFA tolak pengajuan Malaysia untuk menggantikan Saint Kitts Nevis di FIFA Series. Gianni Infantino bilang, itu upaya sabotase. Jelas kami nggak terima. FAM bilang, tolonglah ikutin kami, Bang. Kalau kemarin kita masih membahas bagaimana langkah Malaysia yang tiba-tiba mengirim proposal resmi ke FIFA agar bisa menggantikan Saint Kitts and Nevis di ajang FIFA Series bulan depan di Indonesia, hari ini ceritanya sudah naik level. Karena bukan lagi sekedar isu, bukan lagi sekedar manuver diam-diam, tapi sudah sampai pada keputusan tegas dari FIFA sendiri. Dan keputusan itu keras, tegas, tanpa ruang kompromi. FIFA menolak pengajuan Malaysia mentah-mentah. Bahkan, dalam komunikasi internal yang bocor ke publik, langkah itu disebut sebagai upaya sabotase terhadap agenda resmi FIFA Series yang sudah disusun jauh hari. Ini bukan kalimat ringan. Ini bukan bahasa diplomatis yang biasanya dipakai Federasi Dunia. Ini tuduhan yang sangat serius. Kita perlu mundur sedikit ke semalam supaya konteksnya jelas. Malaysia mengirim surat resmi ke FIFA dengan dalih bahwa mereka merasa lebih pantas tampil di FIFA Series di Indonesia dibanding Saint Kitts and Nevis. Alasannya apa? Jarak geografis lebih dekat, rivalitas kawasan, potensi penonton, nilai komersial, sampai ke argumen bahwa kehadiran Malaysia akan meningkatkan kualitas kompetisi. Di atas kertas mungkin terdengar seperti logika, tapi dalam mekanisme FIFA, ini adalah pelanggaran etika kompetisi. Karena FIFA Series bukan turnamen undangan yang bisa diubah seenaknya. Ini adalah agenda resmi yang sudah disetujui oleh semua federasi peserta dengan jadwal, logistik, kontrak siaran, dan perjanjian diplomatik yang sudah ditandatangani berbulan-bulan sebelumnya. Dan disinilah FIFA marah. Karena yang dilakukan Malaysia bukan sekedar mengajukan diri, tapi mengajukan diri untuk menggantikan negara lain yang sudah resmi diundang, sudah menyetujui, dan sudah masuk dalam sistem. Dalam bahasa diplomasi sepak bola, itu sama saja dengan mencoba menggeser kursi orang lain yang sudah duduk rapi di meja makan. Dan itu dianggap sebagai tindakan yang tidak etis, tidak profesional, dan menurut sumber internal FIFA, sangat mengganggu stabilitas agenda internasional yang sedang mereka bangun lewat FIFA Series ini. Makanya responnya keras. Gianni Infantino secara langsung disebut ikut menanggapi. Dan kalimat yang muncul bukan kalimat netral, tapi kalimat yang menyiratkan kekecewaan besar. Disebut sebagai upaya sabotase terhadap agenda resmi. Artinya, FIFA melihat ini bukan sebagai permintaan biasa, tapi sebagai tindakan yang bisa merusak tatanan yang sudah mereka susun. Karena FIFA Series ini bukan event kecil. Ini proyek baru FIFA untuk mempertemukan negara-negara lintas konfederasi. Indonesia, Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis itu dipilih dengan pertimbangan ranking, zona, dan kebutuhan exposure. Ada alasan kenapa Saint Kitts and Nevis ada di situ, bukan karena mereka kebetulan lewat, tapi karena FIFA ingin ada representasi CONCACAF, ada representasi Eropa, ada Oseania, dan Asia sebagai tuan rumah. Kalau Malaysia masuk menggantikan Saint Kitts and Nevis, maka hilanglah elemen lintas konfederasi itu. Dan itu merusak konsep besar FIFA Series. Jadi bukan soal siapa lebih kuat, bukan soal siapa lebih dekat, tapi soal struktur acara yang sudah dirancang dengan sangat rapi. Dan di sisi lain, reaksi dari FAM justru makin bikin geleng kepala. Karena setelah penolakan itu keluar, bukannya mundur, FAM justru mencoba lobby lagi, dengan narasi yang lebih emosional. Mereka menyampaikan bahwa kehadiran Malaysia akan memberi dampak besar bagi penonton di Indonesia, bahwa rivalitas ASEAN akan menghidupkan stadion, bahwa secara komersial itu lebih menguntungkan. Bahkan sampai muncul kalimat, tolonglah ikutin kami. Masalahnya FIFA bukan I.O. turnamen persahabatan. FIFA tidak bekerja dengan logika siapa yang bikin stadion penuh. FIFA bekerja dengan sistem, dengan jadwal, dengan komitmen antar federasi. Dan disinilah Malaysia salah membaca situasi. Karena yang mereka kira sebagai langkah cerdas marketing, di mata FIFA terlihat seperti gangguan serius terhadap agenda internasional. Menariknya lagi, PSSI sejak awal sudah menutup pintu. Indonesia tidak pernah meminta Malaysia ikut. Indonesia tidak pernah mengajukan perubahan peserta.
Bahkan dari awal PSSI sangat menjaga komunikasi dengan FIFA agar FIFA Series ini berjalan mulus sebagai pembuktian bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah event internasional dengan profesional. Bayangkan, kalau FIFA menerima usulan Malaysia, artinya Indonesia sebagai tuan rumah seolah tidak solid, seolah tidak konsisten dengan daftar peserta yang sudah disepakati. Itu bisa mencoreng kredibilitas PSSI di mata FIFA. Dan mungkin ini yang tidak disadari Malaysia, bahwa langkah mereka bukan hanya menyentuh FIFA, tapi juga menyeret nama Indonesia ke dalam pusaran yang tidak perlu. Karena dari sudut pandang FIFA, ini terlihat seperti ada negara yang mencoba mengacak-acak agenda resmi yang sudah disetujui tuan rumah. Makanya bahasanya keras, sabotase. Dan sekarang posisi Malaysia jadi serba salah, karena ini bukan lagi soal ditolak, tapi soal dicatat. Dicatat sebagai federasi yang mencoba mengintervensi agenda resmi. Di dunia diplomasi sepak bola, reputasi itu penting, sangat penting. Dan langkah seperti ini bisa bikin federasi lain melihat Malaysia sebagai pihak yang suka bikin manuver di luar jalur. Sementara Saint Kitts and Nevis, mereka justru mendapat simpati besar, karena tiba-tiba mereka jadi pihak yang diserang tanpa alasan. Padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya mengikuti undangan FIFA. Dan netizen internasional mulai melihat ini sebagai hal yang aneh. Kenapa ada negara yang ingin menggantikan negara lain di event resmi FIFA? Karena ini bukan kualifikasi, bukan playoff. Ini undangan. Dan undangan tidak bisa direbut. Disinilah kelihatan perbedaan pandangan. FIFA melihat ini sebagai struktur global. Malaysia melihat ini sebagai kesempatan regional. Dan tabrakan pandangan itulah yang bikin situasi ini jadi besar. Sekarang yang menarik adalah dampaknya ke FIFA Series di Indonesia. Karena justru dengan kejadian ini, perhatian internasional makin tertuju ke event ini. Banyak media luar mulai meliput. Kenapa? Karena jarang ada drama diplomatik beberapa hari sebelum event FIFA bahkan dimulai. Indonesia yang tadinya hanya tuan rumah, sekarang jadi pusat perhatian. Dan tanpa disadari, ini justru mengangkat nilai FIFA Series di mata publik. Ironisnya, Malaysia ingin masuk supaya event ini lebih ramai. Tapi yang terjadi, tanpa Malaysia pun event ini sudah ramai karena drama yang mereka buat sendiri. Dan FIFA tidak suka drama seperti ini, karena FIFA Series ini dibuat justru untuk membangun hubungan antar federasi, bukan untuk jadi ajang rebutan kursi. Makanya penolakan itu tegas, tanpa basa-basi, tanpa opsi negosiasi. Keputusan sudah final, Saint Kitts and Nevis tetap datang, Malaysia tetap di luar, dan dunia sepak bola melihat satu hal penting. FIFA tidak mau agendanya diutak-atik oleh kepentingan federasi manapun. Ini pesan keras, bukan cuma ke Malaysia, tapi ke semua federasi, bahwa FIFA Series ini serius, terstruktur, dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan bagi Indonesia, ini justru jadi pembuktian lain, bahwa Indonesia dipercaya FIFA, bahwa Indonesia dianggap cukup profesional, sampai FIFA mau menjaga agenda ini mati-matian. Karena kalau tuan rumahnya tidak dipercaya, FIFA tidak akan sekeras ini menolak intervensi. Jadi pada akhirnya langkah Malaysia yang niatnya ingin masuk panggung justru berujung pada satu hal. Mereka jadi contoh bagaimana tidak seharusnya bersikap dalam diplomasi sepak bola internasional. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Apakah langkah FIFA menolak pengajuan Malaysia ini sudah tepat? Atau apakah kalian menganggap kalau Malaysia sudah hilang urat malu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ya.